Kembali lagi dalam pembelajaran matematika secara daring. Hari ini kita akan masuk pada bab yang berikut, yaitu relasi dan fungsi. Seperti apa materi dari relasi dan fungsi ini? Mari kita perhatikan berikut ini. Yang pertama, kita mulai dari relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi itu adalah definisi dari relasi. Nah, seperti apa contohnya? Mari kita perhatikan berikut. Oke, misalkan anggota himpunan A-nya 2, 3, 4, kemudian 4, 5, 6, 8. Himpunan A dan himpunan B. Ya. Nah, kita buat relasi 2 ke 4, kemudian 2 ke 6, 2 ke 8. Lalu 3-nya kita pasangkan dengan 6, 4 kita pasangkan dengan 8. Nah, dari relasi ini kira-kira nama relasinya apa? Berdasarkan hubungan antara A ke B atau himpunan A ke himpunan B. Nah, kalau kita perhatikan 2 ke 4, 2 ke 6, 2 ke 8, lalu 3 ke 6, 4 ke 8. Nah, kalau kita perhatikan relasi dari A ke B ini, maka yang paling tepat adalah faktor dari A faktor dari B. Ya, nah, jadi 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, 2 faktor dari 8. Begitu juga 3 faktor dari 6, ya. Juga 4 faktor dari 8. Nah, dari gambar di samping menunjukkan bahwa relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B adalah faktor dari, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagian yang berikut tentang fungsi atau pemetaan. Kita mulai dari pengertian. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A tepat satu di anggota himpunan B. Nah, biasanya dalam fungsi atau pemetaan ini, daerah asal atau himpunan A biasa disebut dengan domain, sedangkan daerah kawan atau himpunan B disebut sebagai kodomain. Sedangkan daerah hasil dari himpunan A ke himpunan B adalah ring. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan di himpunan A ada anggotanya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Sedangkan di himpunan B ada 0, 1, 2, 3, 4. Oke, 2, negatif 2 kita hubungkan dengan 4. Kemudian negatif 1 dengan 1, 0 dengan 0, 1 dengan 1, kemudian 2 dengan 4. Nah,
ini yang dimaksud dengan semua anggota himpunan A memiliki pasangan, ya, memiliki pasangan tepat satu. Jadi pasangan dari dua hanya satu. Pasangan dari dua hanya satu juga. Pasangan dari negatif satu hanya satu. Dan semua anggota di A memiliki pasangannya satu di anggota himpunan B. Dan kalau kita perhatikan lagi, anggota himpunan A ini tidak memiliki pasangan lebih dari satu. Sedangkan di anggota himpunan B kita abaikan, ya. Di anggota himpunan B, apakah dia selingkuh ataukah dia tidak ada pasangan, itu kita tidak persoalkan, ya. Yang kita perhatikan hanya di anggota himpunan A, ya. Jadi setiap anggota himpunan A harus memiliki pasangan di anggota himpunan B hanya satu, ya. Nah, pertanyaannya adalah daerah asalnya apa saja, kemudian daerah kawannya apa saja, kemudian daerah hasilnya apa saja. Oke, sekarang jawab mulai dari yang pertama, daerah asal. Nah, daerah asal ini merupakan semua anggota yang ada pada himpunan A, mulai dari negatif 2 sampai dengan 2. Itu negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Itulah daerah asalnya. Sementara daerah kawan, semua anggota yang ada pada himpunan B, ya. Yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Sementara daerah hasil yaitu bilangan atau anggota yang ada pada himpunan B yang merupakan pasangan dari anggota himpunan A. Apa saja daerah hasilnya, yaitu 0, 1, dan 4. 0, 1, dan 4, ya. Kemudian bagian yang berikut, banyak fungsi dari dua himpunan. Jika banyak anggota himpunan A adalah NA dan himpunan B adalah NB, maka banyak semua fungsi yang terjadi dari himpunan A ke himpunan B adalah NB dipangkat dengan NA, atau banyak anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyak anggota himpunan A. Sebaliknya, banyak semua fungsi yang terjadi dari himpunan B ke himpunan A itu adalah banyak anggota himpunan A dipangkatkan dengan banyak anggota himpunan B, atau NA dipangkatkan dengan NB, ya. Contohnya seperti ini. Perhatikan himpunan K dengan anggota A, B, C, dan himpunan L anggota-anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Tentukan banyak fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan K ke himpunan L dan himpunan L ke himpunan K. Nah, himpunan K itu memiliki atau banyak anggotanya 3, sedangkan himpunan L banyak anggotanya adalah 4. Nah, banyak fungsi yang terjadi dari himpunan K ke L itu bisa kita tulis dalam bentuk NL dipangkat dengan NK. Nah, NL-nya kita ganti dengan 4, sedangkan NK-nya kita ganti dengan 3. Maka jadinya 4 dipangkat 3 sama dengan 64, ya. 64. Kemudian banyak fungsi dari himpunan L ke himpunan K. Itu bisa kita tulis menjadi NK dipangkat dengan NL. NK-nya kita tulis dengan 3, sedangkan NL-nya kita ganti dengan 4. Jadinya 3 dipangkat 4 sama dengan 84.
Ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa NL di pangkat NK itu tidak sama dengan NK di pangkat NL. Ini NL di pangkat NK itu sama dengan 64, sedangkan NK di pangkat NL sama dengan 81. Contoh yang berikutnya, jika diketahui himpunan A faktor dari 6 dan himpunan B faktor prima dari 20, maka banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A. Nah, jawabannya pertama kita cari dulu himpunan A ini yang merupakan faktor dari 6 itu apa saja. Nah, faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6 itu sendiri. Ya, 1, 2, 3, dan 6 itu sendiri. Sedangkan himpunan B, sebelum kita mencari faktor prima dari 20, pertama kita cari dulu semua faktor dari 20. Ya, semua faktor dari 20. Nah, faktor-faktor dari 20 itu tidak lain adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 itu sendiri. Faktor dari 20, 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, dari faktor dari 20 ini kita tentukan bilangan apa saja yang merupakan faktor primanya. Maka faktor prima dari 20 atau bilangan prima dari 1, 2, 4, 5, 10, 20 ini adalah 2 dan 5. Dengan demikian banyak anggota himpunan B adalah 2. Jadi bukan yang ini ya, bukan 6 tapi 2. Sehingga kalau kita sudah membuat himpunan A dan himpunan B dalam bentuk seperti ini, maka untuk mencari atau menentukan banyak pemetaan dari himpunan B ke himpunan A itu sangat mudah ya. Sehingga kita tinggal masukkan rumusnya. Himpunan B ke himpunan A adalah NA di pangkat NB. NA-nya kita ganti dengan 4, sedangkan NB-nya kita ganti dengan 2. Hasilnya adalah 16 ya. Jadi banyak pemetaan dari B ke A adalah 16.